ketika datang ajal menjemput kita, akan menjadi salah satu dari 3 orang tamu. Tamu yang pertama, tamu yang akan diusir dari pintu. Tamu yang pertama, tamu yang akan ditolak oleh sahibul bait. Masalahnya seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman saya sekalian. Kalau di dunia satu pintu datengin kita datengin, dia menolak, kita masih bisa datang ke pintu yang lain. Sementara apabila datang ajal menjemputmu dan Allah menolakmu, Allah mengusirmu dari kehadiratnya, ke pintu manakah kiranya kamu akan datang? Dan nak, jangan kamu pikir kematian itu masih akan sangat lama. Bu, bisa jadi esok atau lusa. Dan ketika datang ajal menjemput, kamu tak akan bisa lari kemanapun. Kamu hanya akan datang ke pintunya. Masalahnya, tamu macam apa kamu ketika datang di pintu Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ngeri sekali ayat ini. Kata Allah, Qul, bilang kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Bilangin tuh Halimah, bilangin tuh Fatimah, bilangin Nur, bilangin semua tuh. Umatmu sampaikan kepada mereka semuanya, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari menjauh darinya, yang kalian serem dengannya, yang kalian gak mau sama kematian sehingga selalu minta panjang umur, fa innahu mulaqikum, akan tiba waktunya, pasti semuanya akan datang kepada kematian. Fa innahu mulaqikum, semuanya akan tiba waktunya, akan datang masanya. Kematian menghampirimu, kematian datang padamu. Saat itu kamu menjadi tamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Habis mati, kalian dikembalikan kepada sahibul bait. Ketika mati, kamu hanya akan didatangkan ke pintu sahibul bait. Masalahnya sahibul bait yang adalah Allah Subhanahu wa taala, darimu ia berasal, kepadanya kamu akan kembali. Alimil ghaibi wasyahadah, mengetahui segala keadaanmu yang terang-terangan ataupun tersembunyi. Kamu tidak pernah bisa berlari darinya. Tak ada yang bisa kamu tutupi dari keadaanmu. Hatimu yang semasa hidup hanya menginginkan dunia, tak pernah menginginkan Dia dengan segala keridhoannya. Hatimu yang selama hidup di dunia hanya menginginkan cinta manusia, pandangan manusia, pujian manusia, tanpa terbersit pun keinginan untuk menjadi hamba yang diridhoi, yang dicintai, yang dihargai, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya akan didatangkan ke pintunya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia akan membeberkan seluruh perbuatan yang telah kamu lakukan semasa hidup di dunia. Ya Allah, ngerinya. Kapan itu Ustazah? Bisa 20-30 tahun lagi. Bisa juga setahun 2 tahun lagi. Bisa juga sebulan 2 bulan lagi. Bisa seminggu 2 minggu lagi. Sangat dekat sekali dengan dirimu. Sangat dekat sekali dengan hidupmu. Al-mautu agrab min ahadikum min syirakin na'li. Nabi Muhammad bersabda, kematian dekat sekali dengan diri seseorang seperti sandal dengan pasangan sandalnya. Dekat. Kamu jalan, kematian nyusul. Kamu jalan, kematian nyusul. Kamu jalan, kematian nyusul. Dan tiba-tiba kamu jalan dan terhenti, saat itulah kematian menyusulimu. Teman-teman saudaraku sekalian, jadi tamunya Allah yang diusir dari kehadiratnya sakit, saudariku sekalian. Sakit. Saat itu kamu gak bisa balik. Ketika datang ajal menjemputmu dan saat itu kamu tahu Allah tidak membukakan untukmu pintu rahmatnya. Justru yang dibukakan padamu adalah pintu murkanya. Saat itu kamu sangat ketakutan. Kamu pikir itu adalah ketakutan yang paling menakutkan. Padahal ternyata itu baru awal dari ketakutan, untuk kemudian ketakutan-ketakutan besar lainnya bersiap untuk mendatangimu. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang senang ketika ajal menjemputnya, Allah senang berjumpa dengannya. Siapa yang benci, gak suka, gak senang ketika datang ajal menjemputnya, Allah pun gak suka dan benci untuk berjumpa dengannya. Begitu kata Nabi suatu kali ketika kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Rasul, semua dari kami takut kepada kematian. Apakah artinya kalau kita takut memati, kita benci sama mati, artinya Allah benci untuk menjumpai kita? Nabi berkata, ya Aisyah, enggak gitu. Walakin al-mu'min idza kharajat ruhuh, akan tetapi roh seseorang tuh ketika keluar akan dibukakan pintu melihat tempat kembalinya kemana. Jadi saat ajal datang menjemputmu, rohmu tuh keluar dari ubun-ubun. Jadi yang pertama dicabut, nih roh ini nih sebagaimana ditiup dari ubun-ubun, dicabutnya juga dari ubun-ubun. Ini makanya yang dingin kaki duluan. Kaki itu dingin, badannya masih hangat karena rohnya udah gak ada lagi di kaki. Jadi sekalian tercabutnya roh nih, sampai ketika roh tiba di gargara, ketika roh tiba di tenggorokan, akan tertutup pintu-pintu taubat dan Allah akan gantikan dengan Allah bukakan pintu melihat
tempat kembalinya kemana? Surgakah atau naudzubillah nerakakah? Jadi kamu buat tahu surga atau neraka tuh nggak lama lagi. Nggak perlu nunggu sampai kiamat. Nggak perlu nunggu sampai sirat. Kamu sudah akan diberitahukan, a anti min ahlil jannah am anti min ahlin nar. Adakah kamu salah satu dari calon penghuni surga ataukah calon dari penghuni neraka? Sudah akan dibukakan pintunya ketika ruhmu keluar. Kata Nabi, maka orang yang melihat tempat kembalinya adalah surga, ahabba liqa Allah, dia senang untuk berjumpa dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ah, Allah pun senang untuk berjumpa dengannya. Dan siapa yang melihat tempat kembalinya adalah neraka, meskipun kematian itu adalah dengan dia bunuh dirinya sendiri karena pengen mati, dibunuh diri. Begitu rohnya keluar dari tenggorokan, dia melihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pun benci atas kematiannya, dia pun ingin kembali kepada kehidupan dunianya. Akan tetapi semuanya terlambat, dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Ya Allah, akan datang waktunya teman-teman, akan datang waktunya di mana kamu akan melihat kemana arah kembalimu. Akan datang waktunya di mana rohmu tercabut dari ubun-ubunmu, akan datang waktunya kamu menjadi tamunya Allah. Orang itu, para tamu-tamu yang tertolak, akan berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku kembali ke jasadku. Aku akan mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Ya Allah, sisakan waktu sebulan ya Allah, sebulan saja. Aku akan mendekat padamu. Gak boleh seminggu deh ya Allah, seminggu aja. Gak boleh sehari aja ya Allah, sehari. Gak boleh sejam ya Allah, sejam. Enggak boleh juga semenit ya Allah, semenit saja. Izinkan lisanku berzikir, izinkan lisanku bersalawat, izinkan lisanku mengerjakan kebaikan yang aku tinggalkan di masa hidupku di dunia. Qala khsa'u fiha wala tukallimun. Enyahlah kalian, binasalah kalian, jangan berbincang denganku. Aku telah mengusirmu. Jangan. Saudariku sekalian, kamu jangan menjadi salah satunya. Jangan mau mati Allah tutupkan pintu rahmatnya darimu. Jangan. Mumpung sekarang masih ada kesempatan. Mumpung sekarang masih ada kesempatan. Sama halnya dengan puasa. Puasa juga gitu. Puasa jadi tamunya Allah. Ada orang-orang yang puasanya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Man lam yada' siyamuhu an qawli zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah
fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa akan tetapi puasa tidak mencegah dia dari kata-kata keji, puasa tidak mencegah dia dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, maka Allah tidak peduli, maka Allah tidak mau memandang dia meninggalkan makanan dan minumnya. Allah gak perlu sama dia meninggalkan makanan dan minumnya. Puasanya dilepeh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa kerjaannya marahin suami mulu. Puasa kerjaannya jewer anak mulu. Puasa ngomongin orang jalan terus. Puasa ngata-ngatain orang gak selesai-selesai. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, jenis puasa yang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala menolaknya mentah-mentah, seolah-olah ia berkata, tidak begini seharusnya kamu berpuasa. Aku memerintahkanmu meninggalkan yang mubah, bagaimana mungkin kamu masih mengerjakan yang haram? Ama yang mubah aja aku suruh tinggalin, yang haram masih mau kamu kerjain. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadilah orang-orang yang datang ke Ramadan dengan membawa puasa dan ibadah yang layak diterima. Tamu yang kedua. Tamu pertama yang paling bawah, tamu yang tertolak.